semua, perkenalkan nama aku Nabila Zafarina Ramadhani dari 11.3 akan menjelaskan apa yang dimaksud pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya satu tahun ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh satu negara dari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam negeri. Pendapatan nasional dihitung dalam menjumlahkan semua pendapatan yang diterima individu, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai sumber termasuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Satu tahun ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh dari produksi, distribusi, konsumsi, barang, dan jasa dalam negeri. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh individu, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai sumber, termasuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Ada beberapa komponen yang utama yang membentuk pendapatan nasional, yaitu pendapatan buruh, pendapatan modal, pendapatan tidak langsung. Pendapatan buruh, total upah dan gaji yang diterima oleh pekerja. Sedangkan pendapatan modal yaitu total bunga, sewa, dan keuntungan yang diperoleh pemilik modal. Pendapatan tidak langsung yaitu pendapatan yang diperoleh melalui transaksi tidak langsung seperti pajak dan subsidi. Pendapatan nasional digunakan untuk mengatur kesehatan ekonomi suatu negara dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi. Ini digunakan untuk membandingkan kesejahteraan ekonomi antar negara. Untuk selanjutnya, saya akan membahas pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya satu tahun ini dihitung dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara tersebut. Ada rumus pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang sebagai besar pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara. Ini adalah indikator yang digunakan untuk membandingkan kesejahteraan ekonomi antar negara dan dalam menilai antar hidup standar masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendapatan per kapita tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil di dalam suatu negara. Misal, jika pendapatan sangat tidak merata, pendapatan per kapita bisa tinggi tetapi banyak orang yang masih hidup dalam kemiskinan. Kedua konsep ini, pendapatan nasional dan pendapatan per sangat penting dalam analisis ekonomi tentang kesehatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Ini untuk bisa mengacu terjadinya demokrasi dan juga terjadinya kerumunan karena penyebab yang ditimbulkan oleh pendapatan per kapita tersebut ini. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.